Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Hadirin sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini tanggal 1 Desember 2024 atau tanggal 30 Jumadil Awal 1446 Hijriah, kita sama-sama mengikuti kajian bersama Pak Ustaz Sabta dengan tema surga yang paling tinggi. Judul ini udah dulu. Judul surga yang paling tinggi nanti kita cek Pak Ustaz. Ya. Untuk itu mari kita simak paparan Pak Ustaz dengan tema surga yang paling tinggi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Tadarusan kita di kesempatan ba'da subuh ini di Masjid Nurul Huda Cipaganti Regensi. Pemberangkatan tadarusan kita beranjak dari Al-Quran surah Fatir, surat yang ke-35 ayat 32 dan seterusnya. Surat Fatir surat yang ke-35 ayat 32 dan seterusnya. Fatir artinya yang menciptakan atau pencipta. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Summa awrathnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Itu 32, sekarang 33. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min
asawira min dahabin walulu'a walibasuhum fiha harir. Silakan Pak DKM artinya sampai tiga saja dulu. Surah Fatir surah ke-35 ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Ya, satu ayat saja dulu. Kemudian kata Allah, kami wariskan kitab Al-Quran ini kepada hamba-hamba yang telah kami pilih. Tsumma awrathna al-kitab alladzina istafaina min ibadina. Allah mewariskan kitab Al-Quran ini kepada para hamba Allah yang telah Allah pilih. Jadi yang menerima warisan Al-Quran itu hamba-hamba pilihan Allah. Tingkatan hamba-hamba Allah yang menerima warisan Al-Quran ada 3 tingkatan. Nanti kita muhasabah diri, berada pada tingkatan mana kita? Yang pertama, zalimu li nafsi. Di antara orang-orang yang menerima warisan Al-Quran, ada yang menzalimi dirinya sendiri, menganiaya dirinya sendiri. Yang dimaksud adalah kesalahannya lebih baik, kesalahannya lebih banyak dari kebaikannya. Hidupnya diisi dengan kesalahannya itu lebih banyak daripada kebaikannya. Itu yang menzalimi diri sendiri. Yang kedua, yang sedang-sedang saja. Wa minhum muqtasid, kelompok yang peringkat yang pertengahan. Yang dimaksud adalah antara kebaikan dan keburukannya balance, seimbang. Kalau dalam hidup ini dari mulai akil balik sampai akhir hayatnya, kebaikan dan keburukannya itu berbanding, seimbang, itu menurut saya sudah is the best. Antara kebaikan dan keburukannya itu balance, seimbang, 50-50. Itu sudah bagus itu. Dan yang ketiga peringkatnya, di antara mereka ada yang lebih dahulu berbuat kebaikan. Yang dimaksud wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah, orang yang lebih dahulu berbuat kebajikan, yakni mereka yang perbuatan baiknya lebih banyak dan jarang berbuat salah. Ini kata jarang berbuat salah. Ya, manusia biasa berbuat salah, tapi jarang dia berbuat salah. Kebaikannya itu lebih banyak dan jarang berbuat salah. Dzalika huwal fadlul kabir. Kelompok yang ketiga ini adalah yang mendapat karunia Allah yang sangat besar. Dzalika huwal fadlul kabir. Silakan Bapak dibaca catatan kakinya ada. 7:15, menzalimi diri sendiri ialah orang yang lebih banyak kesalahannya daripada kebaikannya, dan yang pertengahan ialah orang yang kebaikannya berbanding sama dengan kesalahannya,
Sedangkan yang dimaksud dengan orang-orang yang lebih dulu dalam berbuat kebaikan adalah orang-orang yang kebaikannya sangat banyak dan sangat jarang berbuat kesalahan. Jadi kelompok manusia dalam menerima warisan Al-Quran dari Allah terbagi menjadi 3 kelompok. Kalau saya boleh berterus terang, saya ini termasuk yang zalimul li nafsi, menganiaya diri sendiri. Maksudnya keburukannya lebih banyak dari kebaikan. Kalau boleh berterus terang. Kalau muktasib pertengahan, perbuatan baik dan buruknya itu balance, berbanding. Ini agak sulit nih dikejarnya. Apalagi yang lebih dulu berbuat baik dengan izin Allah. Ini best of the best. Kalau tadi yang nomor 2 muktasid itu is the best. 50-50, 50% baik, 50% buruk dalam hidupnya tadi. Kemudian ayat 33-nya kita lanjut. Jannatu adnin, silakan. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dahabin walu'lu'a walibasuhum fiha harir. Silakan. Badai KM artinya ayat 33 dari surat Fatir. Ayat 33 surat Fatir. Mereka akan mendapat surga ada. Mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Mereka yang akan masuk ke surga adnin, pertanyaannya, yang mendolimi diri sendiri, yang pertengahan antara amal baik dan buruknya sebanding, atau yang lebih dulu berbuat baik. Ya, kelompok pertama, kedua atau ketiga yang akan memasuki surga adnin. Apakah orang yang banyak keburukannya dari kebaikannya, atau yang 50-50 sebanding balance antara baik dan buruk, atau yang lebih banyak kebaikannya jarang berbuat salah yang akan masuk surga Eden? Mana? Yang balance. Yang balance dan yang lebih dulu berbuat baik, 2 gitu. Atau yang lebih dulu berbuat baik yang akan memasuki surga Eden. Bukan. Kan kelompok pertama orang yang menzalimi diri sendiri, keburukannya lebih banyak dari kebaikan. Keburukannya yang banyak dari kebaikan waktu ditimbang amal, masuk surga enggak? Masuk. Nanti. Akhirnya. Tapi surganya Eden atau bukan? Ya pokoknya asal surga aja lah. Yang saya tanya, yang akan memasuki surga adnin dan mereka diberi perhiasan dari gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka sutra, itu kelompok yang ketiga atau semuanya? Ya? Yang ketiga. Ulangi Pak, mereka, katanya mereka itu yang ketiga atau semuanya gitu? Mereka, ulangi. Mereka akan mendapat surga ada. Mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Mereka di sini mereka akan mendapat.
Ya mereka itu yang ketiga, bukan yang 1, 2, dan 3. Bukan semuanya ya? Bukan. Atau tergantung dari Allah menetapkan, kita menerima aja. Iya, ketetapannya dari Allah ini. Jannatu adin yadkhuluna itu ketetapan dari Allah ini. Dakhala yadkhulu yadkhulani yadkhuluna, artinya mereka, they akan memasuki surga adnin, dan di dalamnya mereka diberi perhiasan, gelang-gelang dari emas dan mutiara, dan pakaian mereka adalah sutra. Sutranya nanti ada sutra tipis dan sutra tebal, warnanya hijau. Nanti ayatnya ada. Iya. Sekarang kita bandingkan, ini surga adnin kan? Surga Eden. Dengan surat surat 18 ayat 107. Ini masuknya dalil umum dulu, nanti dalil khusus rinciannya ada. Jadi kita ambil dalil umum dulu. Kalau tadi surga adnin, dalil umumnya bagi orang yang terlebih dahulu berbuat baik. Jadi nyembrut, kalau ada perbuatan baik dia paling depan gitu. Henteu talangke, henteu kalengken. 107:18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Silakan artinya Pak Reka. Al-Kahfi surah ke-18 ayat 107, 108. 107 aja. 107. Sungguh orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, untuk mereka disediakan surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Ya, berarti 108 ya. Terus. Mereka kekal di dalamnya, mereka tidak ingin pindah dari sana. Iya. Ini dalil umum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, bagi mereka disediakan surga Firdaus di akhirat tempat tinggalnya. Surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya, dan mereka tidak mau berpindah dari sana. Ya iyalah. Nggak ada RT di sana. Mau pindah kemana Pak? Jadi bagi siapakah surga Firdaus yang kekal abadi itu? Bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Dalil khususnya nanti belakangan. Kita ngambil dalil umum dulu. Asal beriman dan beramal saleh, Allah menyediakan surga Firdaus. Jadi kalau menilik dalil umum, ada peluang kita, karena kita beriman pada rukun iman yang 6 dan beramal saleh. Kendati pun di sana kini saya berbuat dosa, tapi ada peluang pada akhirnya Allah akan memasukkan orang yang beriman dan beramal salih ke surga Firdaus. Akhirnya
Karena di satu sisi saya suka berbuat dosa. Tapi yang lebih spesifik, surga Firdaus itu bagi orang yang beriman dan beramal soleh ada kriteria. Ada kriteria. Kriterianya terdapat dalam surat 23 ayat 1 sampai 7. Kalau kita mempunyai 7 atau 9 kriteria ini, masuk ke surga Firdaus. Pada akhirnya atau tidak, masuk ke surga Firdaus asal punya kriteria yang disebutkan Allah dalam surat 23 ayat 1 sampai 7. Artinya saja biar hemat waktu. Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 1 dan seterusnya terus. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Allah menyatakan beruntunglah, bagja, sukses orang yang beriman. Kita masuk karena beriman. Rinciannya terus Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. orang beriman yang sukses itu yaitu ketika dia menegakkan sholat khusyuk dalam sholatnya. Saya nggak masuk. Terus terang aja nggak masuk. Tadi waktu Ustaz di rakaat pertama baca surat, rakaat kedua malah awalnya Pak. Kira naon Ustaz? Kula? Pikiran naonnya orang? Iya, kumaha? Abu sikir sholat ya, yang tadinya tidak terpikirkan masuk Pak. Noglewo asup naon? Maupun kita jadi imam sholat sama aja Pak. Tapi karena sudah hafal Al-Fatihah sampai waladhdallin juga selesai Pak. Sambil ngamun baca Fatihah selesai Pak. Bakating ku apa cangkem. Surat Al-Fatihah 7 ayat bari ngalamun sampai waladhdallin Pak. Saya terus terang ya nggak masuk Pak. Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Kalau saya itu 70-30%, 70 malaweng, 30 lempeng Pak. Tapi rupina sanesuudon mual patos bentennya. Saya nanya sama kiai, saya punya guru, wah kalau Pak Kiai kayaknya khusyuk. Waduh, alhamdulillah cek abi teh kiai gitu khusyuk, kumaha di santri itu tidak masuk ya Pak ya. Terus kedua Pak, 3 dan orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. menjauhkan diri dari perkataan perbuatan yang sia-sia lego. Omong teh saja mengalantur ya Bapak. Sampai gibah segala masa masuk. Gak masuk Pak saya. Mimitim lah lempeng ngobrol tadi masih gitu di dalam masjid. Kadito na mengkol ke kiri Pak. Jadi perkataan perbuatan yang sia-sia, omong lohong 1 jam itu penuh. Tidak masuk saya Pak, terus terang nih, terus. Dan orang yang menunaikan zakat. Yang menunaikan zakat yang dimaksud karena surat Al-Mu'minun termasuk surat Makkiyah, bukan zakat fitrah, bukan zakat harta Pak, tapi tazkiyatul akidah, membersihkan akidah dari unsur-unsur kesyirikan. Contoh syirik begini aja. So ka dokter spesialis eta obat nage lain obat generik, wah cespleng eta mah ku dokter eta mah da mujarab. Oh berarti yang menyembuhkan itu dokter, padahal yang menyembuhkan Allah. Ini perkataan ini agak miris ini, kesyirik ini. Kalau begini perkataannya, berkat saya ke dokter spesialis anu Allah mengizinkan sembuh, ngajodoh jeung dokter eta. Jadi harus hati-hati dalam ucapan pun. Cagurna ku dokter jeung ku obat itu sudah musyrik Pak. Jadi yang ketiga tazkiyatul akidah, membersihkan akidah dari unsur-unsur syirik. Ini ada syirik itu. Hayang kapuji syirik teh. Mun maca Quran apalan Qur'anna aduh katalar. Hayang kapuji syirik itu. Walaupun syiriknya kecil, tapi dosanya besar. Syirkul asgor, syirik kecil itu, syirkul khafi, syirik tersembunyi itu hayang kapuji. Itu syiriknya kecil tapi dosanya besar. Bisa menghapuskan pahala amal soleh. Nggak masuk saya terus terang nggak masuk. Terus Pak.
orang yang memelihara kemaluannya. Ya, memelihara kehormatan dirinya. Terus Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki. kita nggak punya hamba saya ya, punya istri saja. Maka Ditikah. sesungguhnya mereka tidak tercela. Ya, kalau orang-orang Arab jahiliyah yang sekarang juga TKW itu dianggapnya hamba saya. Jahiliyah dasar. Bukan, TKW itu bukan hamba saya, bukan amat. Digarap juga sama majikannya. Anaknya juga garap juga. Katanya boleh kita TKW bukan amat, bukan hamba saya TKW itu. Kerja wanita dari Indonesia. Kan. Terus Tetapi barang siapa mencari di balik itu zina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Terus Dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, ya. serta orang yang memelihara sholatnya. Nah, memelihara sholatnya kita pelihara sholatnya. Karena itu pun kadang di awal waktu, kadang di tengah, nggak masalah. Terus Mereka itulah orang yang akan mewarisi, yakni yang akan mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. oh, jadi surga Firdaus itu rinciannya bagi orang ini. Kalau tadi surat 18 107 dalil umum itu. Dalil am. Pokoknya orang beriman dan beramal soleh masuk surga Firdaus. Tapi ternyata di surat 23 ayat 1 dan seterusnya, surga Firdaus itu diperuntukkan bagi orang yang mempunyai ciri-ciri seperti tadi. Jadi kalau begitu Quran itu ada dalil umum, ada dalil khusus. Kalau surga adnin untuk siapa tadi? Untuk yang terlebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Kalau ada kebaikan dia paling depan. Guragiru. Kalau berlambat-lambat nggak masuk juga tuh. Itu dalil umum. Dalil khususnya surga Firdaus itu bagi siapa ya? Surga adnin. Surga adnin itu perinciannya bagi siapa? Kita lihat surat 13. Nanti saya masuk atau enggak lagi? Aduh ya Allah. Ini yang kita bahas surga adnin dan Firdaus dulu ya. 13 ayat. Surat 13 ayatnya 21 dan seterusnya atau 22 dan seterusnya. Surga adnin itu bagi ulul albab. Ulul albab itu arti secara bahasa orang-orang yang berakal. Oh, kita ulul albab Pak, karena berakal. Ulul albab secara etimologi, secara bahasa artinya orang-orang yang berakal. Tapi tidak setiap orang yang berakal itu ulul albab. Susah ya. Ulul albab artinya orang-orang yang berakal. Tapi tidak setiap orang yang berakal ulul albab. Karena ulul albab punya kriteria syar'i. Orang-orang yang berakal atau ulul albab itu cirinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nanti masuk surga Eden. Silakan Pak. Ayat 22 barangkali. Ar-Ra'd surah ke-13 ayat 22. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat. 21 dulu kalau begitu. 21 Yeah. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Jadi orang yang menjaga memelihara silaturahim itu harus dipelihara. Kadang-kadang ya, kadang-kadang enggak. Kalau sekarang praktis, silaturahim tidak bertemu fisik juga pakai SMS ya. Pakai video call. Oh ya, kalau HP-nya canggih ya, bisa. Walaupun pulsanya habis-habisan itu. Terus? Pakai wifi bagus. Terus? Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi orangnya itu takut kepada Robnya dan takut akan mendapat hisaban yang buruk. Nepika tengena sare tengena dahar, hendak gitu. Hendak Pak? Di berapa ya? Dahar segut. Orang yang takut akan Robnya dan takut akan mendapat hisaban yang buruk. Enggak.
biasa-biasa saja kok. Ini kriteria ini nggak masuk, Pak. Terus. Dan orang-orang yang sabar karena mengharap keridhaan. Kalau begitu 20 tak ulul albab dulu. Silakan. 20, yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian. Terus. Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan. Terus. Dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Yang ulul albabnya di ayat mana ya? 19. 19, Pak. Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran. Ya, ulul albab itu 19. Cirinya ulul albab ada gitu. Dan akan masuk surga adnin. Teruskan Pak ayatnya. Teruskan yang tadi. Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Kalau mendirikan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan, ya masuklah ya. Masuk. Orang yang sabar dalam mentaati Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang ngarasula, kadang-kadang. Istilah sepuh mah ngarasula cina gitunya. Terus secara sembunyi atau terang-terangan. Ya, kita berinfak itu bersedekah kadang-kadang terang-terangan untuk memotivasi orang lain dan kadang-kadang rencepan sembunyi-sembunyi. Itu dua-duanya kita tempuh. Terus serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Wah ini baca Arabnya. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Ada. Ikut saya. Wa yadrauna bil hasanati sayyi'ah. Menolak kejahatan dibalas dengan kebaikan. Linu. Orang lain berbuat jahat kepada kita, dibalas dengan kebaikan. Enggak lah. Kalau kita wani dilawan, kalau enggak nyuruh orang. Susah, Pak. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Enggak masuk saya, Pak. Lamun wani, lamun teu nitah batur, muruhan kepada bodyguard. Itu saya. Wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ah. Artinya apa? Menolak kejahatan. Menolak kejahatan dengan kebaikan. Sudah, terus. Orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik. Terus? Yaitu surga-surga adanya. Ya, orang itulah yang mempunyai kriteria 1, 2, 3, 4 ulul albab tadi yang akan memperoleh tempat kesudahan yang baik, yaitu surga-surga adnin. Ikuti saya ujung ayat berapa, Pak? Walahum uqbaddar. Ada nggak? Ujung ayat berapa tuh? 2, 5. Dan bagi mereka akan mendapat tempat kesudahan yang baik ya. Arabnya gimana Ustaz? Ibu saya, ulaika lahum uqbaddar. Apa itu? Jannatu adnin. Terus? Yadkhulunaha. Terus? Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Nanti Pak akan masuk ke surga Aden, ngalet ngengkei ngabandalet saborondoyot, kakeknya, neneknya, ayahnya, ibunya, suaminya, istrinya, suaminya, anak keturunannya sampai cicitnya, ngalet ngengkei masuk surga Eden. Dan malaikat masuk ke setiap pintu surga Eden. Dari setiap pintu dengan mengucapkan salamun alaikum bima sabartum. Selamat sejahtera kalian karena kesabaran, bukan karena kekayaan, Pak. Masuk surga adin itu selamat sejahtera karena kamu jadi pejabat, bukan, karena kesabaran dalam memilih
anak-anak putra putri kita, istri kita, suami kita menuju surga Eden. Ta ayat anu ngalut ngengkei ngabandalut masuk surga Eden tuh ayatnya itu. Itu saya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhulunaha alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad. Artinya Pak, yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Sudah ya. Jadi surga Firdaus untuk orang yang beriman beramal soleh, tapi kriterianya ada. Surga Adin bagi orang beriman dan amal soleh, bagi yang bertakwa, tapi kriterianya ada. Tapi orang yang beriman dan beramal soleh pada akhirnya masuk surga, walaupun bukan Adnin dan Firdaus. Atau bisa juga masuk surga Firdaus dan Adnin. Pertanyaannya, surga mana yang paling tinggi? Bu, surga Firdaus atau surga Adnin yang paling tinggi, Bu? Karena komik dulu surga Firdaus. Adam itu tempatnya surga Firdaus. Bu, komik si Karma dan si Soleh ada kan? Surga Firdaus. Coba kita lihat Bukhari dengan nomor hadis 1581. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditempatkannya nanti di akhirat, surganya yang paling tinggi atau yang tengah-tengah? Muhammad. Oh, pasti yang paling tinggi itu. Nanti kata hadis yang paling tinggi itu mana? Firdaus atau Adnin? Ya ikut saja hadis. Kendatipun orang mengatakan surga Firdaus yang paling tinggi, silakan. Kalau menurut hadis bukan, ya yang surga Firdaus dong. Karena hadis mengatakan bukan Firdaus. Silakan Pak. Bukhari tulis 1581. Artinya Pak? Bukhari 1581. Dari Samurah bin Jundab. Dari Samurah bin Jundub. Katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada kami, tadi malam ada dua orang datang kepada saya, lalu mereka membawa saya bepergian. Itu malaikat Jibril dan Mikail menyamar menjadi manusia biasa yang tampan. Dibawa jalan-jalan Rasul pada suatu malam oleh malaikat Jibril dan Mikail yang menyamar menjadi manusia, bukan dalam bentuk aslinya. Terus akhirnya kami sampai di suatu kota yang dibangun dari batu bata, emas dan perak. Di sana kami bertemu dengan orang-orang yang sebagian tubuhnya indah sekali, seindah apa yang dapat dipandang mata, sedangkan bagian tubuh yang lain buruk sekali, seburuk apa yang dapat dipandang mata. Kedua orang yang menemani saya tadi berkata kepada orang-orang tadi, ceburkanlah dirimu ke dalam sungai. Lalu mereka menceburkan diri.
Setelah itu mereka kembali kepada kami dengan tubuh yang bersih dari segala kejelekan dan berada dalam keadaan seindah mungkin. Kedua orang itu berkata kepada saya, inilah surga Aden, dan yang di dalam itu rumahmu. Sudah. Kemudian malaikat Jibril dan Mikail menunjukkan kepada Rasul, inilah surga Eden dan tempat tinggalmu nanti di sana. Ulangi Pak. Inilah surga Eden. Sebelum inilah surga Adnin. Kedua orang itu menemani saya dan berkata kepada orang, ceburkanlah dirimu dalam sungai. Lalu mereka menceburkan dirinya. Setelah itu mereka kembali kepada kami dengan tubuh yang bersih dari segala kejelekan. Dan kedua orang itu berkata, titik segala kejelekan, titik atau koma? Sehingga mungkin titik. Kedua orang itu berkata kepada titik saya, titik ya, sudah selesai ya. Tadi yang menceburkan dirinya jadi tampan kembali, indah kembali, titik, sudah. Sekarang paragraf berikutnya, kemudian kedua orang itu berkata kepada saya, inilah surga Eden dan di sana itu rumahmu. Kedua orang itu berkata lagi, orang-orang yang sebagian tubuhnya indah. Sudah. Malaikat Jibril dan Mikail mengatakan, Arabnya dilacak sini Pak sama saya dulu. Muhammad, itu surga Eden katanya. Qalali, tadi titik ya Pak ya? Qalali. Kedua orang itu Jibril Mikail berkata kepadaku, hadhihi jannatu adnin. Ini adalah melewati, ini adalah surga Eden. Wa hadzaka manziluka. Dan di sana itu tempat tinggalmu nanti setelah kiamat. Qalali, ini. Qala, dua. Keduanya berkata, qala li. Keduanya berkata kepadaku, Jibril Mikail berkata kepadaku, qala li. La-nya panjang Pak. Qala li. Hadihi jannatu adnin wa hadzaka manziluka. Sudah sampai di sana. Inilah Muhammad surga Eden. Kalau itu sungai Salsabila itu. Kenapa? Itu yang dia diceburkan itu. Enggak, itu satu paragraf Pak. Beda. Jadi melewati orang yang tubuhnya bagus, nah sebagian jelek, suruh mandi jadi bagus lagi ya. Satu paragraf. Dibawa jalanan lagi. Hadhihi qalali, berkata keduanya Jibril Mikail kepadaku, hadhihi jannatu Eden. Dibawa jalan-jalan, Muhammad, ini surga Adin namanya. Wa hadzaka manziluka. Dan di sana nanti tempat tinggalmu setelah engkau mati dunia kiamat. Kalau Muhammad itu kira-kira surganya puncak nggak Pak? Jadi bukan Firdaus kalau begitu. Sudah, sekarang Bukhari 15. Bukhari tadi 1581, 1855. Karena panjang berlembar-lembar hadisnya, Bukhari 1855. Langsung ke halaman 122. 55 halaman 122. Tapi 1855-nya ketemukan dulu. Ini narasumbernya Samurah bin Jundub tadi. Ada sahabat nama Samurah bin Jundub, anaknya Pak Jundub. 1855 ketemu dari Samurah dulu. 1885. Ya, 1855. Pasti sahabatnya Samurah bin Jundub. 855. Baca dulu dari siapa narasumbernya? Samurah bin Jundub. Sudah, sekarang 122 karena panjang sekali Pak. 122. Silakan sama saya. Bukhari nomor 1855 dari Samurah bin Jundub. Halaman 122, dikatakan kepadaku. Dikatakan kepadaku, inilah surga Aden dan di situ tempat kau. Sudah. Arabnya Pak. Qalali hadhihi jannatu adnin wa hadzaka manziluka. Sudah. Kata Jibril Mikail berkata kepada Muhammad, ini surga namanya Adnin. Dan di sana itu rumahmu nanti setelah kiamat. Muhammad kemudian berdoa, barakallahu fikuma. Semoga Allah memberkahi anda berdua. Biarkan saya, izinkan saya supaya memasukinya. Oh, nggak bisa Muhammad.
Kata Jibril, karena kamu masih punya umur, nanti kamu akan masuk ke sana, katanya. Teruskan, Pak. Lalu aku melihat ke atas, maka kelihatanlah sebuah istana sebagai awan putih. Kata keduanya kepadaku, Lalu Rasul menengok ke atas, ke surga Adnin tadi, bagian awan putih, sebuah istana yang megah sekali. Terus, inilah tempat kau. Aku mengatakan kepada keduanya, kiranya kamu diberkati Allah. Biarkanlah aku masuk di dalamnya. Jawabnya, sekarang belum boleh. sekarang belum boleh Muhammad. Nabi Muhammad gergetan ingin segera masuk. Semoga Allah memberkahi anda berdua. Barakallahu fikuma. Biarkan saya akan memasuki sekarang ya. Oh nggak bisa Muhammad, kamu masih punya umur. Naik ke atas sedikit Pak. Dikatakan kepadaku, ulangi. Lalu mulai ke atas, maka kelihatanlah sebuah istana putih. Maka keduanya berkata kepadaku, inilah tempat yang kau. Inilah tempat kau. Aku mengatakan kepadanya, kiranya kamu diberkati Allah. Biarkanlah aku masuk ke dalamnya. Sekarang kamu boleh, sekarang belum boleh. Tetapi kau pasti masuk ke situ. Sudah sampai di sana aja. Sekarang mah belum boleh Muhammad. Kamu masih punya sisa umur. Kiamat juga belum terjadi. Nanti setelah kamu wafat, setelah dunia kiamat, ini tempatmu. Surga Eden atau Firdaus, Pak? Yang Nabi Muhammad lagi di surga Eden, dilihatin di sana tempatmu gitu kan? Iya. Bukan Firdaus kan? Yang di sana Firdaus. Yang di mana? Yang ditunjukkannya. Gak ada. Di sini kan inilah surga Eden, berarti kan lagi Nabi Muhammad itu sedang dengan dua orang itu dengan malaikat Pak. Nah terus di situ tempat kau, maksudnya kan di sana. Surga Eden, Pak. Surga Eden juga. Iya. Inilah tempatmu, itu surga Eden maksudnya. Hadak wa hadaka manziluka. Bukan. Hadihi jannatu adnin, coba. Hadihi jannatu adnin, ada nggak? Ya. Hadi. Ada. Qala li. Hadihi jannatu adnin. Ah, ini adalah Muhammad surga adnin. Terus Berarti di situ tempat kau. wa hadaka manziluka, dan di sana surga Eden tempatmu. Akhirnya Muhammad berdoa, semoga Allah memberkahi anda berdua. Biarkan saya masuk sekarang. Nggak bisa, kata Jibril. Bukan Nabi Muhammad di surga Eden ditunjukkan itu surga Firdaus gitu bukan Pak? Bukan kalimatnya gini ya. Qala li, Jibril dan Mikail berkata kepadaku, kata Muhammad, hadhihi jannatu adnin, ini adalah surga Eden Muhammad. Wa hadzaka, dan di sana itu tempatmu nanti. Terus Nabi Muhammad berkata gimana, Mak? Biarkan aku pergi sana. Sekarang belum boleh, biarkanlah aku masuk ke dalamnya. Jawabnya sekarang belum boleh, tapi engkau pasti masuk ke situ. Ya, tapi engkau pasti masuk ke situ kemana? Bukan Firdaus. Sudah sampai di sini ya. Tapi masuk surga Firdaus dan maksud surga Eden itu bagi orang yang beriman beramal soleh dengan kriteria. Tapi pada akhirnya orang yang beriman sekalipun imannya setipis kulit bawang akan masuk surga. Itu hadis Pak, melalui syafaat. Dan di surga itu ada 100 tingkat. Ini Pak baca Pak. Bukhari 1270. Nah dari hadis Bukhari 1270 orang memahami surga Firdaus itu yang paling tinggi. Hadis itu ada dua. Ada mengatakan adnin, ada yang mengatakan Firdaus. Oleh karenanya kalau kamu memohon, mohonlah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Jadi Bapak, kalau Bapak mohon jadi gubernur. Nanti kalau mislek jadi lurah. Iya mak, atau udah jadi lurah, jadi misleknya jadi RW Bapak. Kalau Bapak setinggi langit Pak, kalau mohon itu ingin saya jadi presiden, dina mislek nak jadi gubernur. Oke presiden, dina mislek. Silakan Pak baca. 1274. Nomor berapa? 1270 Pak. Ini gara-gara hadis ini, padahal Arabnya tidak begitu. Silakan. 1270. Dari Abu Hurairah radhiyallahu
anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan sholat dan puasa dalam bulan Ramadan, adalah kewajiban Allah memasukkannya ke dalam surga. Tuh, kalau orang beriman kepada Allah, Rasul kepada beriman yang 6, mengerjakan sholat dan sebagainya, kewajiban Allah memasukkannya ke surga. Pada akhirnya Pak, kalau mengkol dulu kan punya dosa. Pada akhirnya ya, di situ tidak ada pada akhirnya Pak. Tapi pada akhirnya maksudnya. Ulangi Pak. Barang siapa yang beriman? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengerjakan sholat dan puasa dalam bulan Ramadan, ya, kewajiban adalah kewajiban Allah memasukkannya ke dalam surga. Iya, terus? Baik pun ia berjihad dalam agama Allah dan ia tetap tinggal di negeri kelahirannya. Orang banyak bertanya, apakah tidak baik Tuhan menggembirakan manusia dengan yang demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya dalam surga itu ada 100 derajat atau tingkatan. Tuhan menyediakannya untuk orang-orang yang berjihad dalam agamanya. Jarak antara 1 derajat dengan jangan di atasnya bagai antara langit dan bumi. Jarak surga itu ada 100 tingkatan. Jarak antara satu tingkat ke berikutnya, jaraknya bagaikan bumi dan langit. Ya Allah, ada hotel berbintang 100 tingkat, tapi jarak 1 tingkat ke tingkat lainnya enggak sampai segitu Pak. Ya Allah. Dan surga itu di atas Pak, di dekat Sidratul Muntaha, bertingkat-tingkat. Jarak antara 1 tingkatan ke tingkat berikutnya, jaraknya bagaikan bumi dan langit. Aduh, nggak kebayang. Anu omong lohong mah ken baelah di surga di emper nage nu penting di surga cenah. Ya Allah. Ada emperan. Terus Pak, terus. Bermohonlah kepada Allah, mohonkanlah beroleh surga Firdaus. Sesungguhnya Firdaus itu adalah yang paling baik dan paling tinggi derajatnya yang pernah diperlihatkan kepada saya. Di atasnya arasy Allah. Di atasnya aras Allah. Dan di bawah aras Allah ada lautan. Jadi ada lautan aras Allah. Kemudian dari lautan ini mengalir sungai-sungai untuk surga. Tajri min tahtial anhar itu dari sungai di bawah aras. Di atasnya aras Allah, Allahnya masih di atas. Nah, Arabnya masalahnya Pak. Kalau memohon, mohonlah surga Firdaus. Arabnya karena surga Firdaus itu surga yang paling tinggi. Ini fas'aluhul Firdaus. Oleh karenanya kalau kamu memohon, jangan kepalang tanggung. Mohonkanlah surga Firdaus. Fa innahu ausatul jannah. Ausat itu wasit Pak. Kalau wasit berdirinya di mana? Di tengah. Tidak menangkan Persib, tidak menangkan lawana. Kalau kamu bermohon, mohonlah surga Firdaus. Fa innahu ausatul jannah wa ala jannati. Surga Firdaus yang paling tengah, yang paling tinggi. Di tengah tapi tinggi. Arabnya gara baca Bapak ini. Fas'aluhu. Kalau kamu memohon, mohonnya jangan tanggung-tanggung supaya dimasukkan aku surga Firdaus. Fas'aluhu Firdausa fa innahu ausatul jannah wa ala jannati. Jadi artinya gini, fas'aluhu. Kalau kamu bermohon, mohonkanlah surga Firdaus. Karena surga Firdaus itu ausatul jannah. Ausatnya wasit Bapak. Khairul umur ausatuha. Sebaik-baik urusan si negara tengah. Fa'inau ausatul jannah. Karena Firdaus itu surga pertengahan. Wa ala jannati. Dan surga yang paling tinggi. Si penerjemah mengartikan ausatul jannah tidak diartikan tengah. Curang lagi. Ulangi Pak. Artinya aja. Arabnya udah benar. Sesungguhnya Firdaus itulah yang paling baik dan paling tinggi. Ausat itu diartikan baik. Fa'inau khairul jannah. Paling baik, khair. Ausat itu khairul umur ausatuha. Sebaik-baik urusan adalah yang si neger. Ausat itu dari kata wasit. Kalau wasit berada di tengah ya. Ente conteng kanu ponteng kanu koneng, ciut kanu hidung gitunya. Udah ya Pak ya. Gara-gara hari ini Bapak Firdaus yang bertinggi. Mungkin ada HP tingkatan surga 1 Firdaus 2 apa? Enggak pakai hadis. Enggak pakai hadis. Kalau lari ke hadis
Rasul itu ditempatkannya di admin, Pak. Yang paling tinggi pasti. Puncaknya. Admin itu bertingkat-tingkat, Pak. Ada admin yang VIP, ya Rasulullah. Berapa ya? Coba ada tingkatan, Pak. Yang paling tinggi Firdaus segera pasti. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Terus kedua? Dijadikan orang beriman. Ya, terus kedua? Iya, surga Firdaus untuk orang beriman. Salatnya 18 107. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausin nuzula. Terus kedua ya? Kedua ada. Sudah. Yang ketiga naim. Ya, ya sudah. Enggak pakai hadis ini. Pakai hadis enggak, Pak? Menurut Al-Qur'an di situ. Menurut Al-Qur'an Firdaus mana? Firdaus yang paling tingginya Qur'annya mana? Ayatnya mana? Enggak ada, Pak. Pokoknya orang beriman dan beramal soleh akan masuk surga Firdaus. Bung pindah deui. Ada ya? Tapi iman dan amal solehnya mempunyai kriteria. Terakhir, ada kunjungan penghuni surga, Pak. Tapi yang berkunjung dari tingkat atas ke bawah. Ini dalilnya. Sini, Pak. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Tafsir Ibnu Katsir jilid 4. Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 terbitan GIP Gema Insani Press. Jilid 4 halaman berapa, Pak? Halaman 798. Iya, silakan, Pak. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dengan sanadnya dari Abu Umamah, katanya seseorang bertanya kepada Rasul SAW, terus artinya, apakah penduduk surga itu akan saling mengunjungi? Rasulullah SAW menjawab, betul, penduduk yang menduduki peringkat atas akan berkunjung kepada penduduk surga yang menduduki peringkat bawah. Jadi kunjungan penghuni surga itu dari atas ke bawah, tidak dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, genanya dia membetah, ngilu ngenong, ini sabulan, nggak sabulan beak, nama deui. Jadi kunjungan itu dari peringkat atas ke bawah. Lamun ti handap kalhur moal dek balik. Ini hadisnya. Ulangi, Pak. Kunjungan pergusi ada kunjungan katanya. Terus penduduk yang menduduki peringkat atas akan berkunjung kepada penduduk yang menduduki peringkat bawah. Terus. Lalu mereka akan memberikan penghormatan dan salam, sedangkan penduduk surga yang menduduki tingkat bawah tidak dapat berkunjung ke tingkat atas sebab amal perbuatan mereka kurang. Keun bae lah cenah naon? Paling bagian penting surga. Kirim rantang, Ulah? dikirim rantang. Tapi kalau Bapak menuju peringkat atas nanti berkunjung ke bawah, Pak. Buka babaturan apa sabta di dinya, tapi cenah di Bapak tingkatnya atas. Bapak berkunjung nanti. Terus kan? Sudah? Selesai? Sudah. Terus sana. Surga itu punya 100 tingkat. Surga itu terdiri atas 100 tingkat, jarak antara tingkat satu dan tingkat yang lain sejauh langit dan bumi. Sudah. Jadi betul, kalau bermohon itu tong kapalang. Gantungkan cita-citamu kata Bung Karno setinggi langit. Oh, abdi mah yang jadi gubernur, dina misletnya jadi camat, Bapak. Namun kuring hayang jadi lurah, dina misletnya jadi hansip, Bapak. Kita tutup formalnya, 1-2 pertanyaan nanti menyusul. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal adzim li wa lakum wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wallahu a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Bagus sekali. Mungkin ada 1-2 pertanyaan, silakan. Yang sehubungan atau yang di luar boleh. Haji. Yang tidak sesuai dengan materi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disampaikan salah satu yang masuk surga itu yang khusus sholatnya, ya susah ya. Menurut dasar latif, Ustaz katanya kalau yang membuat tidak khusus itu kalau suratnya terlalu panjang, nah, terutama kalau banyak orang tua, ya di situ yang panjang-panjang. Nah, kalau saya perhatikan di beberapa tempat, biasanya
imam itu menggabungkan, jadi ayat pertamanya panjang sekali, yang keduanya begitu, sudah panjang semua. Nah kira-kira seperti itu. Kira-kira menurut Pak Ustaz? Hadisnya memang begitu Pak. Hadisnya rakaat pertama panjang, rakaat kedua agak kurang. Hadisnya begitu dari Rasul. Jangan dibalik. Pertama pendek, kedua panjang. Atau ke satu panjang, kedua panjang. Rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Itu hadisnya begitu Pak. Tapi kendati pun demikian, ya dilihat-lihat nanti. Anu ingsrek-ingsrekan, ya ada bukur pasales mah juga nak. Jadi memang ada hadis tanda seorang faqih fidin, khutbah Jumatnya pendek, sholatnya panjang. Itu di zaman Rasul, kualitas keimanannya sahabat tuh hebat. Dibawa panjangannya nagen. Kalau sekarang dibawa panjang batuk Pak. Ngasih kode sama imam, tong panjang-panjang ting atuh. Ada seorang tarawih panjang Pak, ibu-ibu sampai duduk. Usul sama DKM, udah jangan dipanggil lagi katanya. Itu jadi imam tarawih panjang banget. Jadi harus tahu diri lah imam. Ya, satu juzan niron deh. Kata malaikat nyontek nih ya pakai anu Quran yang mushaf yang besar itu. Jadi imam itu harus latihan lah ya. Betul kata hadis, tanda seorang faqih dalam agama, khutbahnya pendek, sholatnya panjang. Kalau zaman sekarang kayaknya harus dirubah itu. Khutbahnya sedang, sholatnya pendek. Kalau sholatnya panjang bubar nanti, mutruk lah. Jadi khutbah itu kan nasihat ya. Ada lagi yang khutbahnya panjang Pak, sholatnya pendek. Dibalikin. Bayangkan khutbahnya sampai anak sekolah ngistong jumahan dirinya dari sana sekolah borang riweuh. Setengah 2. Khutbah ke-1 dan kedua panjang Pak. Ada DKM yang usul, Ustadz kalau khutbah Jumat di sini jangan panjang-panjang. Kata saya begini, Pak DKM panjang pondok ge amplop nama nggak sakitu. Itu sukan panjang amplop di tamahan. Jadi antara khutbah dan sholat itu kira-kira jumlahnya 20 menit Pak. Kalau 20 menit jadi khutbahnya 15 menit, sholatnya 5 menit. Karena ada dari pengumuman dari ini DKM di sini, khutbah dan sholat 20 menit. Wah enak bagi saya mah. Da pondok panjang ge amplop nama ngerasa gitu. Sudah ada jatah ya. Cina Ustaz tong panjang-panjang teuing khutbah Jumat. Pak dipanjangkeun dipondokeun amplop sakitu. Malah mun panjang mau dipakai deui nya. Mau dipakai Pak. Kalau di Kementerian Sosial di sana di dekat mimbar itu tulis Pak, khutbah tidak boleh lebih dari 20 menit. Iya, maksimum itu Pak. Ada lagi yang khutbah dengan sholat yang 20 menit itu Pak. Betul Pak. Apalagi di pabrik Pak. Istirahat waktu makan siang dia kayak ngarokok teh naon teh, mau dipakai, mau kapake. Mau kapake panjang-panjang nih khutbah Pak. Di pabrik. Dihitung-hitung ngarokokna pabrik teh makana. Matak enak. Daripada ceramah kieu mending khutbah Jumat. Amplopna gede khutbah Jumat Pak. Aya duaan, nurut bahasa orang, nungi maman seorang. Idul Fitri harusnya satu orang, satu tubuh. Amplopnya jadi 2, keur nuhut bahasa amplop, keur nungi maman samplop. Itu ribut naon apa? Oh bukan, Rasul itu tidak ada khutbah dan sholat itu 2 orang, tidak ada, 1 orang aja. Cekap rupinanya nanya. Ada lagi, Bapak Ibu? Ibu? Tadi Bapak Ibu? Emang enggak? Hanya ini aja untuk menilai diri itu Pak Kiai, kelompok mana kita masuk 1, 2, 3 gitu kan? Kan siapa yang Iya. menilai? Kadang-kadang diri pribadi. Kadang-kadang abdi kelompok ayep dolim diri. Kadang-kadang pertengahan. Kadang-kadangnya jarang. Sok lebih dulu berbuat baik. Jadi tiluanana aya. Ngan loba nama di hiji jeung 2 loba nama. Kalau boleh terus terang, jangan sok suci ya Pak ya.
Aduh kumaha atuh da kenyataan kitu. Kadang-kadang hiji, kadang-kadang dua, tilu kadang-kadang. Sometimes. Loba nama hiji dua gulak tilu Pak. Hiji ya Allah Gusti. Tapi pada akhirnya iman dan amal soleh masuk surga Pak. Pada akhirnya masuk surga. Kan dikeburu segala percaya. Pada akhirnya. Sekali lagi, Pak Kiai, Ya. apa benar pendapat saya dan banyak pendapat tertanyakan kalau tentang ukhuwah itu boleh dibahas secara tadi Pak. Ukhuwah Islam ya. Surga di mana dan fikih lah. Fikih. Tapi kalau surga di mana seperti itu keimanan, katanya nggak bisa terjebakkan oleh kita. Kita mengadu kepada kiai-kiai atau ulama-ulama yang benar-benar dulu yang dianggap Allah ada Quran soleh. Kalau kita sekarang dalam keimanan itu terjemahkan adik-adik yang terjauh yang tertinggi, kita mengadu kepada yang bagaimana kalau Jadi begini, ini teoritisnya. Hal gaib diterangkan Allah dalam Quran dan hadis. Tangkan surga 100 tingkat dengan hadis Pak ya. Terus surga itu ada Adnin, ada Firdaus, ada Janatun Naim, Janatul Khuldi, ada nama-nama surga. Itu untuk memotivasi. Jadi boleh kalau untuk memotivasi supaya amal kita rada apa ya? Ulah bulan Ramadan wae amal tegiatnya. Jadi untuk memotivasi orang beramal. Oh ternyata iman dan amal soleh itu bisa ngahanjatkeun ka surga. Alhamdulillah gitunya. Bunga balik jumahan teh copoti boge Qur'ana jeung hadisna nu iman jeung amal soleh mah pada akhirnya masuk surga. Tidak akan neraka. Pada akhirnya dijahit Bapak. Tah urang teh boga eta wungkul Pak. Pada akhirnya disyafaatan ku Rasul, ku malaikat atau Allah sendiri yang mengeluarkannya gitu. Sebagai motivasi Pak. Fikih akhirat. Bagaimana kalau kita, apakah kita berbuat dosa apa tidak kalau kita memilih seseorang pemimpin tapi jadi dulu Tepugu agama naginya banyak. Tapi kersaning Allah justru yang jadi yang itu. Kersaning Allah Pak. Kulillahumma malikul mulki tu'til mulka man tasya, surat 3 ayat 7 tadi Pak. Ari nu benar-benarnya da bareto loba sumbangna memeh kapilih teh atuh tahun-tahun Pak ngadatangan jamaahna teh nya babagi halus Pak babagina. Kalau memilih orang yang ya harus memilih makanya jadi warga negara yang baik, tapi nu dipilihna eleh. Kumaha teh nya kersaning Allah Pak, kersaning Allah itu. Ulah terlibat maksudnya. Ulah terlibat ini masalah itu. Ai milih kada haknya, tapi ternyata waktu presiden aja dipilih si eta teu kapilih. Da curang teh. Kalau ini katakanlah nggak curang karena babagina tahunan milih memehna. Ya mudah-mudahan bae tuh berpihak ke umat Islam, mudah-mudahan sok sanajan agamana cenah gitu Pak. Di sini yang menang siapa Pak? Di sini 4, nomor 4. nomor 4 kalau gubernur 4. Kalau wali kota? Wali kota saya Pak RT. RT. Wali kota saya yang ini dia. dia mah Pak ini Haru wali kota. Alhamdulillah. Tapi eleh di totalnya gitu. Totalnya apa? Oh jadi kali. Ya sudahlah, sudah begitu keadaannya. Kersaning Gusti Allah. Jelas? tapi kalau kita milih yang jelas-jelas Iya. Kalau tergantung pandangannya. Kalau Hizbut Tahrir demokrasinya juga sudah masuk. Ini sistem demokrasi kan. Orang kampung teu nyaho teu naon milih sana mah karena apa gitu. Sistem demokrasinya apa yang jadi masalah. Tapi di kita memang pakai sistem demokrasi ya Pak ya. Yes. Mohon.
Oh, dapat. Oh, Pak. Atau sarideng lah orang terus ngartos pada temannya. Ya. Berarti satu kolam gitu. Ya. Satu kolam pok. Rame. Itu ya, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah membahas tentang tingkatan-tingkatan surga. Mudah-mudahan kita semua di dunia bertetangga, di akhirat juga bertetangga di surga. Amin. Amin. Kita tutup dengan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.